Eksekusi tanah seluas 210 meter persegi diwarnai adu mulut antara pemilik dan petugas pengamanan. Sejumlah warga bahkan menangis histeris saat diminta untuk mengosongkan rumah mereka di Desa Pringgo Wirawan, Jember, Jawa Timur. Pengosongan rumah dilakukan karena Hakim Mahkamah Agung memutuskan memenangkan Busani dan rekan-rekannya. Tahapan sudah sering dilakukan, yaitu dalam rapat koordinasi. Setelah rapat koordinasi, ternyata waktu itu telah didapatkan ketentuan hasilnya termohon menerima tali asih. Tapi ternyata termohon ingkar janjinya sehingga eksekusi pengosongannya harus dijalankan. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2014 silam. Penggugat dan tergugat pun mengikuti jalur hukum yang dimulai dari Pengadilan Negeri Jember hingga banding dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Putus cinta membuat seorang pemuda gelap mata. Di saat gundah gulana, ia justru nekat memanjat sebuah menara telekomunikasi. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk membujuk pemuda tersebut, namun tak mudah dilakukan. Hingga akhirnya polisi menghadirkan sang pujaan hati. Dengan melontarkan kata-kata mesra, sang pemuda pun akhirnya luluh tak berdaya. Pemirsa, selain mengangkat kisah percintaan, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali informasi Realita dari Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, gelap mata karena diputus cinta seorang pemuda nekat memanjat sebuah menara telekomunikasi. Upaya polisi membujuk pemuda itu baru membuahkan hasil ketika dihadirkan sang pujaan hati dengan kata-kata cinta. Warga menyemut di bawah sebuah menara telekomunikasi di Kelurahan Cebenglor, Probolinggo, Jawa Timur. Kehadiran warga dan petugas ini untuk membujuk seorang pria yang sedang kalut karena diputus cinta. Namun tak mudah membujuk pria berinisial A mengurungkan niatnya. Maka untuk meluluhkan hatinya, petugas mendatangkan sang pujaan hati. Bagaikan kata-kata sihir, pernyataan cinta dari pujaan hati membuat pelaku akhirnya mau mendengarkan petugas. Bekerja sama dengan BPBD setempat, polisi akhirnya berhasil menurunkan A, meski kondisinya sudah lemas karena dehidrasi. Komunikasi dengan keluarganya, tadi kita dapatkan keluarganya sekaligus juga dari rekan wanitanya atau pacarnya yang bersangkutan mau turun. Akan tetapi kelihatan kondisi memang sudah tidak memungkinkan, sudah lemas. Kami minta bantuan juga dari BPBD, bersama-sama dengan BPBD di sini. Alhamdulillah rekan-rekan BPBD bersama-sama bantu evakuasi dari korban lah. Dukungan warga, keluarga, dan pujaan hati membuat pemuda berusia 21 tahun ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi selamat.
Sementara itu pemirsa, emosi ditinggal pacar karena pujaan hatinya lebih memilih pria lain. Seorang pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan mengeroyok pria saingannya. Aksi pengeroyokan terekam kamera amatir warga hingga memudahkan polisi menangkap para pelaku. Video pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Lingkar Palopo, Sulawesi Selatan ini dijadikan polisi sebagai petunjuk dalam mengungkap aksi kekerasan. Para pelaku menyerang korban dengan helm dan potongan kayu. Beruntung korban tidak mengalami luka serius karena dilindungi teman-temannya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap para pelaku di tempat persembunyian. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya menyerahkan diri ke Mapolsek Wara. Aksi pengeroyokan ini diduga dipicu kemarahan salah seorang pelaku karena ditinggalkan pacar yang memilih korban. Mereka menyukai salah satu perempuan yang diduga pelaku tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Dan hal tersebut kami dapatkan melalui media sosial yang sempat viral sehingga kami mengambil langkah tegas. Polisi memeriksa peran masing-masing pelaku dalam aksi pengeroyokan. Keempatnya dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Video penganiayaan 4 remaja wanita terhadap seorang gadis di Minahasa, Sulawesi Utara viral di media sosial. Penganiayaan dipicu cemburu. Salah satu pelaku lantaran pacarnya berhubungan dengan korban. Rekaman video seorang gadis 13 tahun warga Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya 4 wanita di sebuah rumah viral di media sosial. Aksi penganiayaan dalam video yang berdurasi 1 menit ini diduga berawal dari salah satu pelaku yang cemburu karena pacarnya berhubungan dengan korban. Polisi langsung menangkap keempat pelaku di rumahnya masing-masing. Para pelaku diperiksa secara intensif di Mapolres Minahasa. Kronologisnya itu, jadi si salah satu tersangka itu dia mengundang atau mengajak si korban melalui WhatsApp ya kepada si korban untuk bertemu. Pada saat bertemu di situ korban dilakukan atau dipukul oleh si tersangka. Nah kebetulan si tersangka itu membawa ada beberapa temannya. Dampak dari penganiayaan, korban mengalami trauma mendalam. Ayah korban berharap proses hukum para pelaku tetap berjalan walaupun dirinya sudah memaafkannya. Lebih memilih istirahat di kamar. Masih trauma Pak? Masih takut ketemu orang, mungkin takut ditanya-tanyai atau apa. Si shock dengan kecil. Dia sekarang sering melamun. Di saat dia melamun, kalau dipanggil namanya dia kayak kaget. Selanjutnya keempat pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Pemirsa, peristiwa serupa juga dialami seorang gadis di bawah umur di Sumedang, Jawa Barat. Korban dirundung teman-temannya terkait asmara hingga viral di media sosial. Kumpulan remaja putri di Sumedang, Jawa Barat merundung temannya dengan memaki korban dan direkam. Video ini pun viral di media sosial. Setelah video ini beredar, Polres Sumedang langsung menangkap dan memeriksa para pelaku. Polisi menetapkan 7 tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur. Dan perkara ini sedang ditangani oleh unit PPA Polres Sumedang. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dan untuk korban akan dilakukan visum et repertum di rumah sakit. Antara korban dengan pelaku kedua belah pihak saling kenal dan disebabkan karena rasa cemburu dari para pelaku terhadap korban.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku marah dan cemburu karena korban dekat dengan seorang lelaki. Para pelaku kemudian dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Kawanan remaja putri juga viral dan ditangkap polisi setelah menganiaya seorang korban. Prahara akibat rebutan pacar tersebut tersulut usai saling ejek di media sosial. Aksi perundungan antar remaja kembali terjadi. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial ini, 4 remaja perempuan melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja lainnya. Aksi ini terjadi pada Jumat 12 Maret lalu di Kelurahan Belawan 1, Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, aksi penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial. Kedua korban dan pelaku kemudian bertemu untuk menyelesaikan masalah. Namun pelaku justru membawarkannya dan menganiaya korban. Pasca kejadian, orang tua kedua korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Pelabuhan Belawan. Pasalnya, pelaku diduga pernah melakukan aksi perundungan serupa. Harapan saya orang itu dikasih penjara supaya tidak terulang lagi yang kayak begini. Karena sebelum anak saya digitukan, udah ada kejadian sama anak temannya. Sementara itu, aparat Polsek Belawan telah memeriksa 4 remaja pelaku penganiayaan yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan diketahui perseteruan disulut rebutan pacar. Polres Belawan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi-saksi. Dan kini mereka sedang melimpahkan berkas, melengkapi berkas untuk segera kita kirimkan ke jaksa penuntut umum. Kini keempat pelaku remaja terancam pasal perlindungan anak. Lagi-lagi berselisih di media sosial seorang pelajar putri di Sinjai, Sulawesi Selatan dikeroyok 3 siswi lainnya. Setelah video pengeroyokan viral, polisi memanggil para pelaku dan korban yang sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Inilah video amatir berdurasi 42 detik yang menjadi viral di media sosial saat seorang pelajar perempuan yang dikeroyok 3 pelajar lain yang juga perempuan. Pengeroyokan yang jadi tontonan banyak pelajar ini terjadi di lapangan Sinjai Bersatu, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Meski pelajar yang dikeroyok sudah kewalahan, tidak ada satupun orang yang melerai perkelahian ini. Setelah videonya beredar di media sosial dan menjadi perbincangan, aparat Polres Sinjai kemudian memanggil ketiga pelaku pengeroyokan beserta korban. Adu jotos pelajar perempuan ini diketahui dipicu perselisihan antara korban dengan salah satu pelaku. Salah satu pelaku saling chatting lewat via WhatsApp, yang mana korban ini ada kata-kata yang tidak semestinya di chattingan kepada salah satu pelaku. Untuk itu pelaku merasa keberatan dan menyampaikan kepada rekan-rekannya dan meminta untuk bertemu kepada korban, sehingga pada saat itu dilakukanlah pertemuan di lapangan Sinjai Bersatu, Kabupaten Sinjai, dan di sanalah dilakukan aksi kekerasan tersebut. Karena korban dan pelaku masih di bawah umur, kasus pengeroyokan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan dihadiri orang tua masing-masing. Keempatnya juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindak kekerasan ini. Sementara itu di Muna, Sulawesi Tenggara, pemirsa, 2 wanita saling pukul di tengah jalan karena rebutan pacar. Sang perekam video yang merasa mendapatkan momen langka justru melarang warga sekitar melerai perkelahian. 2 orang wanita terlibat adu jotos di tengah jalan di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Aksi kedua wanita tersebut terekam kamera ponsel warga yang menyaksikan kejadian itu dan beredar viral di media sosial.
Salah satu akun media sosial Facebook bernama Muhlis Rohan Kandorta mengunggah video perkelahian ini. Namun sayangnya dalam video tersebut sang perekam melarang warga yang melintas untuk memisahkan keduanya, padahal beberapa warga mencoba melerainya. Diduga keduanya adu jotos karena memperebutkan seorang laki-laki. Sementara ketua RT setempat membenarkan kejadian tersebut, namun belum bisa dipastikan kapan peristiwa itu terjadi. Artinya menurut informasi yang saya dapat dari masyarakat, dan pelakunya itu yang ada di gambar itu bukan warga di sini, pendatang semua. Diketahui kedua pelaku adu jotos bukan warga di Kelurahan Watonea.